Hai, kamu mendengarkan Story Story and Dreams by Suhaimi. Di depan saya udah ada Bang Abdul Aziz. Oke, bener? Oke, iya. Itu nama asli kan? Nama asli Karena kan udah kebiasaan dengan Ibni. Ibni Saifan. Kebiasaan gitu. Kebiasaannya ya. Oke, tadi kita udah ngobrol dengan Bang Ibnu. Terus sekarang kita lanjut dengan salah satu personel dari Duto Musanid. Iya. Oke, kita ulang nih. Kita cari kecocokan nih. Tanggal berapa nih Duto Musanid pertama kali tampil? Ayo, ayo. Kalau nggak salah tanggal 23 tanggal 2023 bulan 10. Ya. Hampir kawan-kawan. Ya kan karena kan waktu pertama aku belum ada, Bang. Ih, belum. Iya, belum ada. Oh, pantesan. Makanya aku agak lupa tanggalnya berapa, mulainya kapan. Oh, oke lah, tapi udah aman tadi. Kayaknya karena dikasih tahu di belakang layar sama Bang Ibnu. Enggak, kalau itu aku ingat. Oh, Ingat. Oke. Tanggalnya itu. Aman berarti. Tapi 23 tadi di awal. Ya. Tahun sama tanggalnya kan hampir sama. Oh, iya. 22, 23. Oke. Ya. Ada aja ngelesnya. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bang. Jadi kalau Bang Ibnu, kebalik lagi Bang Abdul. Bang. Oke. Ibni aja. Oh iya sih, lebih nyaman Ibni sih. Ibni aja. Kayaknya kita ulang ya. Untuk Bang Ibni di Tutum Sanet lebih fokus di mananya nih? Semapa ataupun kontennya? Kalau dulu aku itu muncul di Tutum Sana sebagai pengganti Semapa. Pengganti. Oke. Jadi dulunya itu mulainya bukan sama aku, sama kawannya Bang Ibnu yang satu lagi. Terus beliau beberapa kali tampil itu udah gak mau tampil lagi, dicariin lah pengganti sama Bang Ibnu. Akhirnya aku muncul sebagai pengganti. Aku sempat aktif di bagian Semapa kalau gak salah hampir 2 tahun. Oh, di Semapa. Setahun lebih lah di Semapa. Oke. Habis itu aku undur diri. Terus aku lebih fokus ke kelola medianya aja. Iya, kontennya ya. Karena kalau kita ketemu di acara, kalau ada Tutum Sanet, pasti yang ini asik ambil momen-momennya kan. Momennya pasti Bang Ibni kan. Bang Ibni terus kan lebih dekat sama misal ada cewek-cewek kan langsung kesorot kamera kan. Modus. Habis itu minta Instagram. Masih modus kan? Iya, sebenarnya itu. Ujung-ujungnya rupanya dia mengundurkan diri dari Semapa kan untuk konten dengan alasan apa? Itu bukan tujuan utama juga sih, Bang. Tapi aku di Semapa itu kayak gimana ya? Aku orangnya demam panggung. Oke. Demam panggung. Dari selama 1 tahun lebih itu aku Semapa, aku masih pas mau tampil duk gitu. Ini kayak kita ngobrol sekarang ya. Iya. Kayaknya ada padahal kan. Itu kayak 2 hari mau tampil, aku udah kepikiran besok gimana ya? Lusanya nanti gimana ya? Rame orang enggak ya? Kayak gitu. Jadinya kayak beban juga sih. Iya. Karena kepikiran terus overthinking ya orang nih bilang biasanya kan. Overthinking. Oke. Tapi selain konten di Tutum Sanet, kelola media apa? Instagram. TikTok ya. TikTok dan Instagram dua-duanya sih. Edit itu semua ya. Iya. Oke, selain itu adakah lain? Kalau sekarang nggak ada. Untuk kegiatan kalau di luar itu? Kalau aku kerja tetapnya di toko kitab. Sampingannya ya ini barang MC atau Semapa tadi ngonten gitu kan. Iya. Kadang kan sama juga kayak jadi backupnya fotografer, contohnya ya kontennya fotografer mungkin. Kontennya juga ada juga ya ada biasanya juga, kan. Terus kalau di luar kita bahas dunia industri weddingnya ya, kayak tadi Semapa dan konten juga. Itu tadi kerjanya di apa? Di toko buku ya? Toko kitab. Itu toko kitab sebagai apa nih? Aku di bagian kasirnya sih, Bang. Kasir ya, bagian kasir. Berarti ada beberapa orang selain ini gitu? Enggak. Cuma kan di toko itu gimana ya? Gak serame kayak di kota karena letaknya bukan di pusat kota gitu. Tapi iya. Jadi cukup satu ya cukup gitu. Satu orang. Kelola semuanya hampir cukup semua dikelola semua kayak kasir, penataan buku mungkin, kitab ya tadi ya. Kitab. Jadi fokusnya ke kitab doang ataupun ada fotokopi mungkin? Fokusnya ke kitab, terus sampingannya ada buku, ATK dan sebagainya gitu. Oke.
Karena berarti kegiatannya itu hari dong. Maksudnya di siang hari, pagi sampai sore gitu ataupun sampai malam. Aku masuk kerja dari jam 10 sampai jam 6 sore. Selain itu berarti kalau tadi kan Bang Ibnu kan di salah satu dayah ya. Iya. Pesantren ya. Iya. Sama. Kami satu lokal juga. Selokal juga. Kelas? Kalau Mana ada sih, kelas lagi ya? Senior abangku. enggak Guru juga ya. Orang kalau dibilang kelasnya udah tinggi ya, Iya. Ustadz ini ya. Ustadz ya. Gitu. Tapi itu kalau ini bicara kita di luar, bukan di luar sih, masih satu jalur ya. Iya. Dan untuk penasarannya ya, ini penasaran untuk di dunia pesantren ataupun daya ya. Iya. Itu kelas maksimal sampai kelas berapa? Kalau kelas Tingkatan sih, dah kita bilang ya, mungkin. kalau dayah ini salafi ya, bukan oke. pesantren ya. Heeh. Kalau dayah salafi gak ada batasannya. Tapi masih dihitung misalnya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Seterusnya masih Berarti sampai 12 gitu. masih Contoh, ada, masih sampai 14 tahun ke atasnya juga masih itu per tahun atau dihitungnya per tahun. tahun? Iya. Jadi kalau maksimalnya sampai ada nggak gitu? Gini ya, Misalnya? kalau kita diangkat jadi dewan guru atau ngabdi, contohnya, oke, ya. kalau di tempat pesantren kami itu 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Itu udah bisa jadi dewan guru Udah lah. bisa jadi dewan guru yang mampu. Oke, jadi Iya. itu merangkapnya dewan guru, tapi masih ngaji kan? Maksudnya Masih ngaji juga. ikut ngaji dengan contohnya apa panggilannya? Abati. Abon, abati. Kalau kami abati. Jadi masih itu kan kalau naik maksudnya ngaji dengan abati Iya. tiap hari atau tiap malam ataupun ada jadwal-jadwal tertentu, misalnya setelah subuh ataupun pagi gimana gitu. Kalau udah jadi Dewan guru. lah ya, Oh, walaupun oke, nggak iya. guru-guru banget gitu kan. Dia merendah tapi roket. Enggak, emang kan dewan guru itu yang benar-benar mampu di bagian kitab jadi dewan guru. Kalau nggak mampu di bagian kitab jadi dia pengontrol jamaah. Oh iya gitu. ada kita bilang misalnya kayak staff juga ya. Staff juga jadi keamanan atau apalah oke. gitu. Nah, terus kayak balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi. Kalau udah jadi dewan guru itu ngajinya nggak 5 waktu kayak santri-santri, enggak. Tapi 2 waktu, cuman 2 waktu. itu malam. Habis jamaah subuh sama jam 9 malam sampai jam 11 malam. Itu Gitu. malam apa tadi yang untuk yang malam? Untuk yang malam dari jam 9 sampai jam 11. Maksudnya itu tiap hari, Setiap malam. hari, setiap setiap malam. Berarti kalau untuk yang santri lain 5 waktu, Bang. tapi dari jam berapa ke jam berapa gitu? Setiap habis jamaah. Setiap jamaah maghrib. Kecuali jamaah asar. Berarti habis setiap jamaah subuh langsung setelah jamaah langsung ngaji. Iya gitu. Durasinya biasanya? Sejam setengah lah. Sejam setengah. Paling lama 2 jam. 2 jam. Berarti untuk kehidupan daya gitu ya. Kalau yang masih santri ya kita bilang ya. Iya, santri. Tapi untuk dewan guru malam di jam yang tadi jam yang cuma habis subuh sama jam 9 malam sampai jam 11 malam. Untuk dewan guru itu ada tingkatannya lagi nggak? Misalnya wali kelas contoh. Oh, ada. Ataupun kepala sekolahnya misalnya. Ada kan? Wali kelas ada juga. Selain itu? Selain gimana maksudnya, Bang? Ini kan udah ada wali kelas ataupun kadang ada, kalau kita bicara sekolah ya, ada bagian ke santrian misalnya. Kalau sekolah kan kesiswaan. Iya. Ini kan ke santrian misalnya nih. Iya. Ada kan gitu? Ada, Bang. Ada misalnya dari yang mengatur itu ada hierarki. Ada. Semuanya ada. Jadi setiap guru yang mengajar itu dia agak, misalnya dia udah ngajar, dia bisa jadi ada di bidang lain. Contohnya misalnya? Misalnya aku ngajarnya di waktu duha. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 gitu. Nanti aku ada juga kena sesi pengontrol jamaah insya gitu. Oh, jadi ada jadwal lainnya? Ada. Jadi rocker ya? Ganti-gantian gitu? Ataupun fix itu aja? Enggak, gimana ya, kita udah ngajar. Ini sorry ya sebelum itu ya, kita awam bukan anak yang dari daya, jadi pertanyaannya mungkin agak aneh tapi ya sebisa mungkin lah dijawab ya. Kita udah ngajar, udah ngajar, tapi di dalam ngajar itu kita juga ada satu tugas lah di situ yang dibebankan, yang dibebankan kepada kita. Misal aku udah ngajarnya di waktu duha. Nanti aku tugasnya kontrolnya malamnya jamaah insya gitu. Jadi pas di jamaah insya aku harus standby kontrol santri-santri yang enggak jamaah semuanya keluar. Kayak coba, gitu. Coba misalnya. Gimana nih?
Ya kan ditegur atau misalnya udah Dikasih sanksi mungkin ya. dikasih sanksi atau memang ada juga lah ya kan. Di Oh, sekolah kan juga ada. Iya sama sebenarnya. Emang. Kan. Cuma kan ya balik lagi itu kan masih santri gitu kan. Terus kalau untuk dewan guru, kalau udah jadi dewan guru berarti bisa kerja gitu. Ataupun santri masih bisa kerja nanti jadi santri kalau malam atau gimana tuh? Santri atau dewannya ini? Kita satu-satu ya. Gini dua-duanya udah dibahas. Kita bahas di dewan gurunya dulu. Kalau dewan itu guru boleh kerja atau sambilan kerja? Kayak tadi kan Bang ini kan bisa kan ada jadwal kerjanya juga, jadwal hari-hariannya kan. Iya. Jadi kan otomatis kan Bang ini sambilan jadi dewan guru di Daya, jadi santri juga bisa kerja. Bisa. Dewan guru lain sama juga ya? Sama juga. Misal saya ngajarnya di waktu siang, waktu duha kan tadi. Iya. Dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Misal tiba-tiba pagi saya ada jadwal sama MC. Berangkatnya sama MC. Kita ini harus berangkatnya dari jam 8 pagi nih. Acaranya di Luk Semawe misalnya gitu. Aku bisa cari guru lain. Oh, ganti sama. Pengganti hampir sama lah sistemnya. Iya, sistemnya kayak gitu. Itu untuk dewan guru ya. Untuk dewan guru. Kalau santri ada yang kerja gitu? Enggak. Full emang belajar ya? Iya, full. Itu belajar untuk formal sekolah biasa adakah ataupun cuma di Daya? Full Daya. Karena kita ya Daya kan. Ada juga pesantren ya, bukan pesantren ya. Iya, bukan pesantren modern. Biasanya sekolah itu ada pesantren ya istilahnya. Kalau bahasa kita kan Daya ini pesantren juga. Ini pesantren Salafi. Oh, kalau yang ada sekolahnya pesantren modern. Oh, iya. Nah, gitu. Oke. Udah ngerti. Aman, Bang. Aman santai. Kan. Kita ngegas. Iya. Takutnya ngegas. Aku kan ngejob ini bareng MC sambil masih tetap mondok juga. Oh iya. Gitu. Kalau boleh tahu udah berapa tahun? Kalau tahunnya kurang lebih. Ini kalau kita bilang orang jangan berasumsi lebih juga ya. 7 tahun lah. 7 ya? Iya. 7 tahun berarti dari sekarang tahun 2018. Berarti kalau misalnya gini, tadi kan biar orang nggak mikirnya gimana, berarti kalau udah 7 tahun itu, Ustadz ini. Oh iya, itu ya, gitu. menghindari itu ya. Iya, menghindari itu. Karena kan kalau kita pulang-pulang ke kampung, misalnya tahlilan, ini ada ustadz 7 tahun di pesantren gitu. Langsung aja gitu. Atau kita jamaah maghrib kan di musola. Jamaah maghrib di musola, ustadz silakan doa gitu. Oh, jadi kalau udah tahu jadi di Daya pasti nanti kalau kita misalnya balik ke kampung gitu kan, pasti disuruh jadi imam. Iya, sedangkan aku masih segan untuk itu aku masih segan, Bang. Aku orangnya masih suka main-main. Kalau misalnya ada pasar malam, aku sukanya naik kora-kora, langsung kora-kora gas aja gitu. Terus kalau ada teman yang ngajak, ayo kita nongki, langsung aku gas gitu. Jadi aku kalau untuk jadi imam, pimpin doa di sama dia itu aku masih segan kali, ngerasa diri belum pantas, makanya. Iya. Ibaratnya kita masih belajar juga ya kan? Iya, masih belajar juga. Gitu, pelan-pelan kita bahas kan? Iya. Takut nanti kan nyalahi ekspektasi orang ini kan? Oh iya. Menyesuaikan lah kita bilang kan? Iya. Oke, kita udah bahas tentang beberapa hal tentang Bang Ibni. Ya. Selain itu kan tadi sama Bang Ibnu kita bahas juga tentang keresahan nih. Keresahan di acara wedding. Boleh. Iya. Ataupun keresahan sebagai konten kreator di sebuah wedding. Iya. Ada nggak gitu? Misalnya gitu apa? Ada sih, Bang. Contohnya apa? Contohnya misalnya kan gini, kalau aku kan sebagai konten kreator, darah baru atau pengantinnya itu yang kurang suka foto. Oh iya. Misal, Kak ini kita buat video ya satu. Oke, dalam hitungan ketiga lihat kamera ya. 1, 2, 3, terus kita videoin kakaknya kayak gini. Kayak lihat tamu gitu. Bengong aja gitu ya? Bengong gitu. Nggak ikutan kayak kita kan suruh tadi Kak senyum ataupun lihat ke kamera gitu kan, biasanya gitu kan. Jadi kadang iya sih lihat pas sama juga kayak kami yang misalnya yang foto gitu fotografer, kan. Kak gini senyum gini. Dia kayak bingung. Kadang ya mungkin bukan nggak sering foto, malu mungkin kan diliatin orang rame gitu kan. Iya. Terus selain itu ada nggak lain? Ada sih, kan aku selain konten kreatornya, aku juga timnya MC. Jadi pas ngarahin orang, misalnya
waktu datang rombongan Lintu, misalnya acara resepsi, waktu datang rombongan Lintu itu kan orang itu tanpa apa-apa langsung masuk atau kayak tergesa-gesa gitu. Iya, tergesa-gesa. Padahal kan tuan rumah belum kasih izin ataupun izin. kita kan konfirmasi dulu. Itu kan adatnya juga gitu. Di luar ada MC atau enggak ya? Pasti kan misalnya dari tetua adat di yang jamenya itu kan masuk. Izin dulu. Ini kami udah boleh masuk, kan ada jam tertentu kan. Kadang kan tuan rumah masih mempersiapkan kadang hidangan yang baru kan demi menyambut tamu dari pihak Lintu lah kita bahas tadi kan. Jadi sering gitu. Terus yang paling sering ini ya anak muda. Anak muda. Pemuda nih. Pemuda ini. Ini 2 kali nih Bang Ibnu juga pemuda. Pemuda itu di bagian ini yang paling aku kurang suka. Kalau kita udah ajak ini Bang 15 orang anak muda, nanti kita sambut hidangan dari Lintu baru ya. Iya. Iya aja. Pas nanti rombongan Lintu udah ada, mereka kayak Bang jangan kami lah, segan gitu, malu gitu, sering kali kayak gitu Bang. Paling ujungnya ditegur sama yang tetua adat di situ ya, misalnya Pak Kesi gitu kan, atau ketua pemuda langsung kan. Nanti kan yang disalahin, cacat namanya kan kita. Kenapa ini nggak diatur kan sering gitu kan? Kenapa nggak diatur MC ada? Kenapa nggak diatur nih? Kenapa timnya dia ada di sini? Padahal kan kita udah atur. Malah orang tuh pas kita bukan niatnya dalam tanda kutip, karena kita bilang atur kayak kurang sopan, tapi ya emang gitu ya. Kita kan mengatur acara, membuat lebih teratur kan gitu kan. Jadi sering ya. Sering sama ya kayak keresahan fotografer sama MC ataupun ya tim-timnya kan sama gitu kan. Kita mau bilang sekali lagi takutnya nggak enak. Misalnya kita kayak sok-sok ngatur lah atau gimana kan. Itu juga ngerasa sebenarnya nggak enak juga sih sama orang ini. Tapi kan tugas kita. Tapi kan tugas juga biar rapi, lebih teratur. Ya emang gitu kan. Selain itu ada nggak? Kalau dari aku sih kayak aman. Aman lah, aman aja yang lain. Kayaknya aman aja ya. Selain itu kayak hampir sama ya sama Bang Ibnu keresahannya. Terus untuk yang terakhir sebelum kita closing ya. Iya. Kata-katanya dong, abangku. Kalau kata-kata biar menyala nih. Gak ada Bang. Menyala abangku. Aku orangnya gak butuh kata-kata Bang. Apa itu? Butuhnya langsung bukti nyata. Apa itu? Coba. Aku gak ada kata-kata Bang. Langsung ya bukti nyata ya. Ya langsung bukti nyata aja. Satu aja penyemangat ya. Ataupun ada dari penggalan-penggalan Semapa bisa diuraikan satu aja. Biar penonton juga tahu nih kita anggota Semapa juga. Penggalan 1 bait 2 bait lah. Gak tahu Bang. Dia gak connect lagi dengan Semapa. Gak connect memang Bang. Kalau gak ada skrip aku down langsung ya. Down langsung. Iya. Kalau lepas skrip itu langsung bengong gitu. Tapi kalau disuruh pegang HP untuk konten ya. Iya. Ini bagusnya kayak gini Kak, angle kakak ini. Kayak sama Bridesmaid gitu kan. Pas udah videoin mereka pelan-pelan gitu. Dek IG-nya apa nih? Mau di-tag nanti. Iya kan? Gak sih Bang, tapi kebanyakan orang nih bukan sombong ya. Bang nanti IG-nya apa biar kami lihat. Iya, tapi gitu. Wajar kan kita juga nanya IG mereka kan, menghargai juga. Mereka udah masuk konten kita, kenapa gak kita tag kan gitu kan. Iya. Habis itu kan di zoom gitu. Pesona cewek Aceh, pesona perempuan Aceh. Aceh gitu. Dan keindahannya Aceh, gitu. Iya. Nah itu ada Aceh dan keindahannya. Di frame itu kakak-kakak itu ya. Kan itu menguntungkan bagi akunnya juga. Makin followernya makin ya, rame gitu makin kan? Rame. Komentarnya. Capek Bang. Gak capek sih Bang, lebih ke kata-kata apa? Gak tahu. Oke lah. Ya tahu lah Bang. Oke aman. Berarti kata-katanya enggak ya? Gak ada kata-kata aku Bang. Oke. Terima kasih untuk Bang Ibni. Iya. Untuk kesempatan kita ngobrol-ngobrol langsung. Iya. Di kesempatan ini. Moga aja ada episode selanjutnya ya. Sama juga tadi lupa bilang sama Bang Ibnu. Kayaknya kita tagih 1 episode lagi deh kayaknya ya. Iya. Nanti ya. Boleh. Oke, aman ya. Aman Bang. Gak gugup lagi kan? Moga aja enggak ya. Oke, terima kasih untuk Bang Ibni dan kita tutup dan sampai jumpa. Thank you. Bentar. Tadi lupa juga sama Bang Ibnu ya. Boleh bagi share IG-nya. IG? IG aku pribadi. Iyalah, IG Duto Musanet boleh sama IG pribadi juga.
IG pribadinya Ibni Saifan. Kalau IG grup atau gimana ya? Boleh. Vendor ya kita bilang ya. Tutum Sanir. Bisa di Instagram sama TikTok juga ya? TikTok Ibni Saifan juga. Sama juga. Vendornya Tutum Sanir juga. Oke, terima kasih dan kita tutup sampai di sini nih dan sampai jumpa. Iya.